Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini Allah takdirkan menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نواه السلف الصالح ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين وجميع الملائكة المقربين ونخص خصوصا إلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا خاصة جميع مشايخنا في هذا المعهد حضرة الشيخ هاشم الأشعري وكي محمد معصوم بن علي و كي نور عزيز وابن جميل معصوم كي عمر فاروق كي لقمان حكيم كي لطفي طريق وجميع الأساتذة والأستاذات الذين سبقونا بالإيمان ونخص إلى مؤلف التبيان في أدب حملة القرآن الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Beri mawon di depan diisi satu baris lagi. Yang tidak dapat karpet itu maju ya. Sampean maju depan aja nggak dingin. Itu yang belakang dapat karpet. Ada karpetnya atau bawa sendiri? Wadah ya. Nah, gitu. Mungkin itu geser. Kalau tidak cukup tidak apa-apa, nanti yang kecil di pangku. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalau tidak nutut hari ini ya pertemuan yang akan datang kita sudah menyelesaikan sehingga nanti bisa mulai lagi dari bab yang awal-awal. Karena bab yang awal itu yang Imam Nawawi itu termasuk menjelaskan fadhail, menjelaskan adab bagi membaca Al-Quran dan seterusnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana sekarang? Apa? Wallahu a'lam. (18) wal hubwah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hubwatu bi dhammil ha'i wal hubwatu tawil lafadz hubwah iku bi dhammil ha'i kelawan dhammah haknya au kasriha dan kasroh. Jadi bisa dibaca hubwah, bisa dibaca hibwah. Oh, khabarnya nanti lughatan ya. Wal hubwatu utawi hubwah al hubwah bi dhammil ha'i wa kasriha. Kelawan di dhammah haknya dan kasroh di kasroh haknya. Iku lughatani. Atau begini. Hubwah itu menjadi mubtada, lalu bidhammil ha'i wa kasriyah menjadi khobar, lalu lughatani juga jadi khobar. Setelah menjelaskan dhammah haknya dan kasrah haknya iku lughatani. Jadi ada dua lughah, dua bahasa.
Jadi dua bahasa itu begini. Ada qabilah, kan di Arab itu kan banyak qabilah-qabilah. Qabilah A mengatakan hubwa, qabilah lain mengatakan hibwa, tapi maknanya sama. Ini ada yang orang Jawa ini. Banyak ya. Di bahasa sampean tuh riwariwi apa wirawiri? Ada yang wirawiri enggak? Daerah mana tuh yang wirawiri itu ada kok, daerah mana? Ya mungkin bukan daerah sampean. Apa artinya wirawiri? Nah, sama dengan riwariwi kan? Jadi itu hanya perbedaan lughah. Tetapi maknanya sama. Terus apa mana ya contoh yang lain? Ada yang bisa ngasih contoh? Banyak contoh-contoh yang lain. Nanti silakan dicari sendiri. Besok cari contoh 5, nanti minggu depan dikumpulkan. Yang paling banyak dapat piring. Anjay kumang. Jadi biasa begitu itu di qabilah itu. Tahu bacaan tashil? Apa bacaan tashil itu? Hah? Tashil itu kalau ada dua hamzah, hamzah yang kedua itu tidak dibaca utuh, tetapi dibaca perpaduan. Di dalam riwayat Hafiz an Asim itu hanya ada satu bacaan. Ya kan? Jamiyyu wa arabi. Kan aslinya apa aslinya? Kayak bahasa Sunda ya. Beda ya. Loh, itu kalau orang-orang Quraisy itu biasanya dia mentashilkan hamzah. Tapi orang-orang kabilah Tamim itu senangannya tahqiq. Tahqiq itu memenuhi, merealisasikan. Jadi tidak tashil. Kalau makna secara bahasa kan sahala yusahilu tashil itu kan meringankan, memudahkan, gampang no. Kan kalau orang sebagian kabilah Arab kalau muni anzartahum angel. Anzartahum. Makanya ada qiraat yang anzartahum dibaca anzartahum. Ono mana yang maca anzartahum. Ngono iku ono. Dan itu dalam riwayat atau periwayatan qiraat Al-Qur'an itu masuk. Gitu loh. Tapi ya kita tidak boleh ngarang. Oh berarti nono hamzah loro boleh dibaca tashil. Harus ikut qabilah yang ada di Arab. Itu kalau terkait dengan bacaan Al-Qur'an harus ada sandaran riwayatnya. Kalau tidak ada sandaran riwayatnya tidak boleh. Contoh, baca Fatihah. Baca Fatihah itu kan ada orang secara nahwu itu benar. Alhamdulillah. Moro mandek. Bukan Rabbil Alamin tapi dibaca Rabbul Alamin. Secara nahwu bisa jadi benar, ada argumentasinya, ada dalilnya. Ya kan? Alhamdulillah malam Rabbul. Jadi apa? Khobar. Mubtadanya mana? Dibuang, ditakdir. Tapi kalau untuk sholat ya tidak boleh. Walaupun secara nahwu mungkin betul Rabbul Alamin. Tapi sampai sholat, moro-moro ngimami. Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada sandaran riwayatnya. Paham? Satu sering menyampaikan. Ada orang yang karena memang tidak tahu atau karena salah pemahaman. Di surat Fatihah itu, ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu kan sandaran qiraatnya, riwayatnya. Ada yang maliki itu dibaca panjang, matobi'i. Matobi'i apa itu jenisnya? Matobi'i. Nanti jangan-jangan sama balik pertanyaannya. Emang matobi'i ada jenis-jenisnya? Ada, ini makanya saya kasih tahu.
Mat tabi'i itu ada 3 jenisnya. Yang pertama mat tabi'i zahiri. Zahiri itu yang dia tampak. Kan mat tabi'i itu kalau ada alif lalu didahului oleh huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Ada ya sukun yang sebelumnya huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ada wawu sukun yang sebelumnya berharokat dhamma, huruf sebelumnya berharokat dhamma. Jadi tulisannya itu nyata. Itu namanya mat tabi'i zahiri. Itu yang contohnya paling banyak di dalam Al-Qur'an. Nuhiha, loh. Nu ana wawunya kan? Hi ha itu mat tabi'i zahiri. Nek mat tabi'i muqaddari, inilah yang saya sebutkan contohnya seperti maliki. Kenapa disebut muqaddari? Karena alifnya di dalam tulisan rosem itu alifnya tidak ditampakkan, tetapi dibantu dengan simbol harokat berdiri. Maliki tulisannya kan mim, langsung lam. Ya kan? Contoh lain, haula, ha. Oh, kalau ini nanti masuk kategori majais. Tetapi itu tulisannya kan tidak langsung. Atau contoh yang lain, apa contoh yang lain? Maliki itu kan tulisannya mim, lam, kaf. Tapi dibantu simbol harokat. Dulu sampai pada masanya Abul Aswad Ad-Du'ali, itu simbol harokat itu belum ada. Tapi riwayatnya tetap itu ada yang membaca panjang. Walaupun ada sebagian yang membaca tidak mat. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Pernah dengar? Pernah ya? Kapan? Barusan. Enggak, sampai sudah familiar lah dengan qiraat. Terus ada satu lagi, mat tabi'i harfi. Mat tabi'i harfi itu yang ada di Fawatihus Suwar. Ini kemarin saya di teman-teman di UIN Malang, di musyrifah itu yang mendampingi santri, mahasantri baru, mahasiswa baru. Jadi kalau di UIN Malang itu kan semua mahasiswa itu masuk ma'had. Ya kan? Berarti masuk ma'had itu satu musyrif, satu pendamping itu bertanggung jawab mendampingi kisaran minimal 20 mahasiswa. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Termasuk ngecek apakah jam 10 sudah berada di kamarnya atau tidak. Dan seterusnya. Nah, itu kemarin saya ngisi acara Daurah Qur'aniyah. Salah satu materinya itu tentang ini. Karena mat tabi'i harfi itu di dalam beberapa buku bahkan kitab itu ada yang dianggap sebagai mat lazim harfi mukhaffaf. Padahal itu setelah saya cross check dan saya tanyakan kepada yang ahli itu kurang tepat. Yang ayat 5 huruf itu hayyun tahura. Ya, itu namanya mat tabi'i harfi karena panjangnya 2 harokat atau setara dengan 1 alif. Jadi itu bukan bagian dari mat lazim. Tapi di beberapa buku ada yang menyebutkan itu mat lazim. Padahal jelas kalau mat lazim, tidak ada mat lazim itu yang 2 harokat. Mat lazim itu mesti 6 harokat atau 3 alif. Maka mulai saat ini kalian jangan nyebut mat lazim harfi mukhaffaf. Itu adalah mat tabi'i harfi. Contoh, Yasin, ya-nya. Toha, nah itu mat tabi'i harfi. Ojo disebut mat lazim. Mat lazim 6. Lah 6 jelas kepanjangan, tidak ada sandaran riwayatnya. Toha, ketahuan. Yasin yang ngono ya ojo dawa-dawa. Yasin, ketahuan. Itu mat tabi'i harfi. Paham ya? Oke. Nah, yang saya maksudkan, saya mau cerita Maliki tadi.
Kalau memang Maliki Yaumiddin itu memang itu ada riwayat sandarannya yang panjang dan pendek. Tapi nek di juz 30 di surah An-Nas tidak ada sandaran riwayat yang membaca panjang, semua pendek. Ono wong imami enak. Qul a'udzu birabbin nas. Umpama bukan ini yang enak, ini contohnya. Kalau contohnya masih tidak enak ya masih butuh gurah. Tahu gurah ya? Di Kediri itu ada namanya gurah. Wong Jawa macane gurah. Ada yang dari gurah ini. Loh, Qul a'udzu birabbin nas itu semuanya membaca malikin nas. Tidak boleh dibaca malikin nas. Lho ngene ku lho ono sing maca malikin nas. Saya tuh pernah pulang dari daerah Jember sana, daerah timur. Lalu saya mampir ke sebuah makom, ke sebuah makbaroh. Di situ banyak orang ziarah di situ. Di sampingnya makom itu ada masjid. Terus saya jamaah Isya di situ. Saya kaget imamnya itu membaca surat An-Nas kemudian dipanjangkan. Malikin nas. Waduh. Itu padahal di masjid yang di situ orang banyak berziarah. Loh kok iso gitu loh. Makanya ini penting menjadi catatan. Jangan sampai melok-melok. Ditawaan. Oh, jangan-jangan itu bisa dibaca dua, bisa dibaca panjang sama pendek. Seperti Maliki Yaumiddin. Enggak, kalau Malikin Nas tidak seperti itu. Faham? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kumang. Ini gara-gara hubbawah sama hibbawah tadi. Lugatani hiya utawi hibbawah atau hubbawah. Iku dzalikal fi'lu, yaitu masdar dari pekerjaan tersebut. Jadi hubbawah itu bentuk masdar dari pekerjaan tersebut. Ya pekerjaan itu. Kata bayak tubuh kitabatan, kiroatan kan bisa pembacaan atau membaca sehingga menunjukkan pekerjaan membaca kan begitu. Kitabatan, kitabah itu bisa tulisan, bisa penulisan. Berarti menunjukkan pekerjaan menulis, hasilnya adalah tulisan. Kan gitu. Al-hadramatu bidzal dengan zal al-mu'jamat bidzali dengan zal al-mu'jamati yang ada titiknya. Zal. Apa artinya? Suratul kalamil khafi, yaitu cepatnya pembicaraan, al-khafi yang samar. Jadi ono wong ngomong rotok gremeng, gak jelas, ngomongnya cepat pisan, itu dalam bahasa Arab disebut hadroma. Setiap daerah, setiap negara itu punya istilah sendiri-sendiri. Kalau di sini ada orang ngomongnya cepat, tidak jelas, temannya tanya, awakmu ngomong tak kemu? Oh kemu ya? Apa kemu itu? Kumur. Kan nggak jelas. Mohon maaf, nggak pakai kuah. Ternyata kuahnya kena teh saya sendiri. Tapi tidak apa-apa, ternyata tambah enak. Oh iya beneran. Al-Ghazali wa Muhammadun ibnu Muhammadin ibni Ahmad. Jadi nek ono ibnu itu kan maknanya apa ibnu itu? Anak. Nek ono nama orang, ono ibnui, maka ibnu itu harokatnya mengikuti yang diibnui. Contoh, Al-Ghazali huwa, ya kan? Lalu Muhammad yang pertama kan jadi khobarnya huwa. Muhammadun. Muhammadun itu ada tanwinnya. Maka mestinya kalau dia ada ibnu Muhammadunu benu Muhammadin. Atau begini contohnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Itu sajane sing pas itu. Ini sudah saya tanyakan ke guru saya. Itu yang pas itu bukan, kan kadang-kadang ada orang yang yaitu untuk meringankan, untuk gampang no.
Muhammad ibni Abdillah. Lek ngono tanwine ilang. Mestinya apa? Muhammadin ibni Abdillah. Muhammadin ibni. Nunnya dari mana? Penggantinya tanwin tadi. Tanwinnya dibunyikan Muhammadin ibni Abdillah. Kayak saya baca surat Al-Ikhlas disambung itu loh. Qul huwallahu ahadun. Kalau disambung ahadunillah. Nah, pertama yang ingin saya jelaskan, ibnu itu melok harokatnya yang diibnui. Muhammadun itu kan dibaca rofa, marfu. Maka di sini ibnu Muhammadin. Tapi ibnu dengan setelahnya itu mesti idhofa, disandarkan. Berarti mudhof ilaihnya kan majrur. Faham? Berarti yang kedua di situ Muhammadnya Muhammadin. Kok ada ibnu, bapaknya lagi, mbahnya. Maka ibnu yang kedua tidak ibnu tapi ibni. Itu bedanya. Gila, Bilal terawih kadang-kadang itu banyak yang keliru. Tapi insya Allah di pondok sebelah enggak ya. Dulu di Majmu itu, Majmu Al-Aurat itu yang, tapi tetap itu kemarin saya cek kok ternyata masih ada yang salah cetak, tapi enggak banyak. Itu kan sampai Bilal diharokati kan, karena banyak kesalahan. Ada yang al-khalifatu tsaniyatu Umaru benil Khattab. Umaru ya ibnul Khattab, jangan Umaru beni, gitu loh. Kan yang ada ibnunya kan Umar, Utsman, Ali. Kalau Abu Bakar ibnunya tidak disebut. Tapi disebut gelar beliau. Atau label, bukan label, gelar kehormatan beliau, As-Siddiq. Abu Bakrin Siddiq. Abu Bakrin As-Siddiq. Kalau disambung Abu Bakrin Siddiq. Itu sama, itu kan Bakrin As-Siddiq. Lihat sambung Bakrin Siddiq. Ono Abu Bakar Siddiq. Lah itu bahasa Indonesia jadinya. Al-Khalifatu Tsani Umar bin Khattab. Itu jadi bahasa Indonesia. Umar binul Khattab. Utsman bin Affan. Dan seterusnya. Itu jadi ibnu itu melok yang diibnui. Lek wis bapake kok bin bae berarti ibni ganti ibni karena sudah ikut yang mudhof ilaih. Bisa dipahami ya? Muhammad yang kedua kan sudah mudhof ilaih. Huwa Muhammadun ibnu Muhammadin ibni Muhammadin ibni Ahmada. Ibni Ahmada. Wa hakadha yuqalu wa hakadha iku kaya mangkini. Yuqalu dan dikatakan bitasydidz zai. Dengan tasydidnya za. Ono wong sing maca Imam siapa? Al-Ghazali. Ada yang membaca dengan Al-Ghazali. Z-nya tanpa tasydid. Tapi ada yang mengatakan dengan tasydid. Mana sama jangan heran ada orang mengatakan siapa? Imam Al-Ghazali. Tapi ada banyak yang mengatakan Imam Al-Ghazali. Yang kuat yang mana? Ternyata yang kuat itu yang tidak pakai tasydid. Makanya lanjutannya wa qad ruwiya anhu, wa qad ruwiya lan teman-teman dan riwayatake. Dan benar-benar diriwayatkan anhu dari Al-Ghazali annahu bahwasanya beliau iku angkara mengingkari hadza ing iki. Angkara mengingkari sapa Al-Ghazali hadza ing iki. Artinya apa? Al-Ghazali itu mengatakan enggak usah tasydid. Wa qala dan beliau berkata, innama ana Al-Ghazali. Sesungguhnya aku ini Al-Ghazali. Bitakhfifiz zai dengan takhfif za-nya. Takhfif za itu za-nya ringan. Berarti tidak ada tasydid. Tasydid itu simbolnya gini ya. Sampeyan tahu itu dari kata apa itu aslinya? Itu ternyata hasil kreasinya Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tasydid itu syiddah. Itu dari shin, kemudian diambil kepalanya, tapi titiknya tidak ditulis. Itulah tasydid. Makanya tasydid itu ada 2 gigi gini kecil kan. Jangan kebanyakan. Karena itu yang diambil hanya kepalanya.
Karena kalau ditambahi satu, itu gak kepala itu, tapi sa'awai. Karena shin itu kan 3. 1, 2, 3. Kepala sama badan. Kepalanya ada 2 gini, badannya 1. Kemudian kasih titik. Al-musallafah. Titik 3. Kata Al-Ghazali, innama anal Ghazali bitakfifiz zai mansubun ila qaryatin, mansubun dinisbatkan ila qaryatin kepada desa atau daerah. Mansubun ila qaryatin min qurapush, pada satu desa di antara desa-desa di kota Tush. Ini kota Tus pakai sin ya. Kota Tus ini sekarang berada di Iran. Ini memang wilayah Iran. Yuqalu dikatakan laha maring Korea opo Ghazalah, yaitu Ghazalah. Jadi nama daerahnya itu, nama desanya itu Ghazalah. Kemudian dinisbatkan orangnya jadi Ghazali. Ngaji itu duduk di bawah jendela sambil bersandar, ngantuk-ngantuk enak. Di pojok lagi. Yang tidak dapat sendenan ini yang ngantuk. Karena ngantuknya pasti ke depan, tidak ke belakang. Tapi kalau yang dekat tembok itu senden. Saya alhamdulillah dapat sandaran, tapi yo alhamdulillah tidak ngantuk. Karena kalau gurunya ngantuk, nanti waktunya sudah habis, tiba-tiba gurunya bangun, muridnya wis gak ono. Karena salah sekolah wis ilang kabeh. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Talha. Talha ibnu Musarrif. Bidhammil mimi kelawan dhammah mimnya wa fathhis shadi dan fathah shadnya. Musar wa kasri ra'i dan kasroh ra'nya musarrif. Waqila dan dikatakan ya juzu boleh apa fathur ra'i di fathah ra'nya musarraf. Walaisa bisyai'in. Laisa bisyai'in ini maknanya lan walaisa lan ora ono apa fathur ra iku bisyai'in kelawan sesuatu, artinya lebih banyak yang menggunakan musarrif. Walaupun ada yang menyebutkan musarraf tapi tidak begitu banyak. Abul Ahwas bil ha'i was shadi al muhmalatain. Abul Ahwasi. Abul Ahwas itu dengan ha dan shad. Ha ahwas al muhmalatain yang tidak ada titiknya. Muhmalah tidak ada titiknya. Kalau titik nanti ganti kha jadinya, ganti dhad, tapi itu tidak ada titiknya. Nama aslinya siapa? Wasmuhu utawi namanya Abul Ahwas iku Aufun. Iku Auf ibnu Malik, yaitu Auf bin Malik. Al-Jushami bi dhammil jimi kelawan dhammah jimnya wa fathhi shin dan fathah shinnya. Al-mu'jamati yang ada titiknya, jadi shinnya ada titiknya. Utawi al-Jushami iku mansubun nisbat ila Jusham. Jadi ada ulama namanya al-Jushami, itu nama al-Jushami itu ternyata sandarannya kepada Jusham. Jusham itu siapa? Utawi Jusham iku jaddu qabilatin, nenek moyang qabilah. Jadi sekali lagi saya ulangi, ini pernah saya jelaskan. Nisbat nama orang itu nisbatnya itu bisa nama daerah. Ya, kemarin sudah kita jelaskan ya. Bisa nama mbah buyut-buyutnya. Atau dari di qabilah itu dia ini
siapa mbahnya yang paling top. Contohnya seperti Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu ini mbah-mbahnya itu. Asy-Syafi' itu adalah jaddu qabilah. Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Hashimi. Ada kan? Dan seterusnya. Al-Fustat. Nah, ini Fustat itu nama daerah, nama kota. Fihi iku ing dalam Fustat situ lughatin ada 6 bahasa. 6 bahasa itu maksudnya 6 cara pengucapan, 6 lahjah. Fustat, Fistat. Fustat, Fistat. Ada yang pakai pot, ada yang pakai tat. Bidalit to, bita ikalawan ta, badalit to'i sebagai ganti dari to. Sampean kan hafal surah Al-Ghasyiyah ya. Di Al-Ghasyiyah itu kan ada ayat lasta alaihim bimusaitir. Kalau dalam At-Tur ada amlahum amhumul musaitirun, amhumul musaitirun. Itu ada yang musaitir, ada yang musaitir. Yabsutu juz 2 itu. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Sampeyan pakai sin apa sod? Sin. Ono sote cilik kan? Itu asalnya basato itu kata asalnya itu pakai sin, tapi ada beberapa qabilah yang kemudian mengganti menjadi sod. Tapi kalau yabsutu yang kita baca tadi, sandaran kita riwayat Hafiz an Asim itu tetap menggunakan sin. Musaitir yang dipakai sodnya. Kalau amhumul musaitirun bisa milih kita, ada dua wajah. Bisa amhumul musaitirun atau amhumul musaitirun. Tapi kalau di surah Al-Ghasyiyah satu itu. Lasta alaihim bimusaitir. Walaupun qiraat yang lain ada yang membaca musaitir. Itu contohnya. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat, ada qiraat yang membaca dengan sin, sirat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ono sing membaca zi itu ismamuz zai bisad. Jadi ismamnya za dengan sod. Zirat. Ngono iku ono. Sampeyan gak usah melok-melok sih. Yang penting ngerti dhisik. Yang penting tahu informasi ini. Nanti kalau sudah khatam Qur'annya, sampeyan bisa belajar tentang qiraat. Ya, jadi tidak hanya satu versi riwayat qiraatil Qur'an. Gus Munim itu, Kiai Haji Abdul Munim Syadzili, pesantren Syadzili di Pakis itu, mengatakan begini, nek ono arek, Qur'annya sudah khatam, 30 juz, mungkin, orangnya mungkin, hafalannya luar biasa, itqon, lancar. Tapi baru satu riwayat, ya riwayat yang kita baca ini, Hafiz an Asim. Iku ngono sakjane dia baru menghafal Al-Qur'an itu 1/20. Kok bisa? Gampangannya gini, qiraat itu yang makbulah, yang mutawatirah, yang sahihah, itu ada 10 qiraat yang disandarkan pada 10 imam. Masing-masing dari 10 imam qiraat ini punya banyak murid, tapi diambil 2 perawi. Contoh saja, Hafiz dengan Imam Asim itu punya murid Hafiz dengan Syu'bah. Antara bacaannya Hafiz dengan Syu'bah, di beberapa ada perbedaan. Nah padahal perbedaan-perbedaan ini itu semuanya termasuk Al-Quran gitu loh. Faham? Jadi perjuangan kalian kalau sudah khatam itu sesungguhnya belum selesai. Deres jaga iya itu wajib. Ngrekso, jogo. Terus gak ngapalno ngrekso itu berat loh. Justru yang berat itu yang kita syukuri. Kenapa? Karena dengan beban sampai harus menjaga. Saya dan jenengan harus menjaga yang sudah kita hafalkan. Itulah rahasia terbesar di situ apa? Uang kan maling ngaji. Lek ngaji apa?
Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Maca Quran niku sak harf itu dapat pahala 1. Yang karena kemurahan Allah, hasanah itu kemudian bi asyri amsalihha, dikali lipatkan jadi 10 kali. Coba sampeyan deres persiapan setoran, ziyadah, murojaah, atau yang belum mulai tahfidz cekait binalor, jurui, keliru, baleni maneh, wis piro ganjarane. Cuman sampean ojo melok ngitung. Saya sudah deres sekian juz per hari, berarti dikali, nyari kalkulator. Ini berapa huruf? Wis lah, ndak usah melakukan kebaikan yang lain, pahala saya sudah banyak, gak iso ngono. Orang tuh ndak boleh merasa berpuas diri dengan kebaikan dalam hal ukhrawi. Sampeyan harus lihat yang lebih atasnya lagi. Iko ngajine luwih akeh, iko tahajude luwih sregep, iko duhai gak pernah telat, poso kowe gak. Tapi tetap rendah hati. Yang harus di-upgrade itu rendah diri, jangan rendah diri. Ya. Rendah diri itu melihat diri inferior. Aku gak iso sih koyo ngono yo. Terus aku sing iso apa? Udahlah, daripada hidup ndak bisa ngapa-ngapain, aku akhiri saja hidupku. Yo jangan, Re. Allah itu pasti menganugerahkan satu atau beberapa hal yang tidak dimiliki orang lain. Hanyanya ini ya. Terkadang masih banyak orang yang belum mampu mengenali dirinya. Itu yang harus sampean gali gitu loh. Apalagi yang masih baru-baru kelas 1 MTS. Oh, yang kuliah saja itu kadang-kadang cek bingung. Aku iso opo sih? Sampean harus fokus. Oh, saya senangnya di sini. Itu sampean. Kalau sekarang sampean Quran, ikut sik Qurani. Nanti yang lain akan muncul. Kalau punya skill yang lain. Umpama ada yang khitobahnya itu mantap, MC-nya itu mantap. Itu kan skill-skill tambahan. Kalau tidak bisa, tidak ada salahnya dilatih, kan begitu, latihan. Karena semua anugerah Allah itu pasti melalui latihan. Latihan itulah yang dalam bahasa Arab disebut riyadhah. Paham? Kalau ono arek lahir langsung pinter ngaji, gak ono. Masih yo bapak ibunya itu, wah ngajine itu top. Masa ono kemudian lahir anaknya, begitu lahir langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kayu mesti nangis sih, karena nangis itulah yang dia bisa pertama yaitu. Nah ini contoh bayi yang lahir langsung sudah balik. Ono tak bayi nangisnya kayak gimana? Kalau bayi nangisnya kayak gitu, masya Allah, bidannya lari. Kayak tiga bayi kayak gini. Yes. Gitu, Re. Paham ya? Semangat ya? Sama nek pas ngapalno, iku ojo dibayangno sing aneh-aneh. Ono gawene iku bulet. Ngapalno kok wangel, maro nyekel mushaf. Ini ada mushaf yang besar ini. Ceweken. Ya Allah, Quran samene kandile diapalno. Cek akeh. Orang optimis itu jangan begitu. Kalau optimis itu begini. Ya Allah, kalam panjenengan yang berjumlah 6.000 ayat lebih. Tidak ada yang tidak mungkin kalau engkau sudah berkehendak, ya Allah. Maka takdirkanlah, izinkanlah saya mendaftar termasuk bagian dari orang-orang yang masuk dalam mega proyek penjagaan kalammu, ya Allah. Didik. Karena kemujizatan Al-Quran itu nanti akan sampai rasakan. Minimal dari sisi menghafalnya. Tapi kalau benar benar nambah hafalan tuh, mau mikir, ya Allah aku jek oleh setengah juz. Itu jek kurang 9 setengah juz. Ojo mikir iku dhisik. Saya dulu, ini pernah saya ceritakan kayaknya. Tapi mungkin ya gak apa-apa ya, cek eling mana. Dulu itu saya pernah baca buku judulnya Setengah Isi Setengah Kosong. Ternyata isinya teh. Ini kan setengah. Bedanya orang yang punya jiwa optimisme dengan pesimisme itu begini. Kalau orang yang optimis, dia melihat isi ini separuh,
Maka separuh itu menjadi satu modal. Alhamdulillah sudah ada isinya separuh. Berarti tugas saya tinggal memenuhi gelas ini. Itu optimis. Alhamdulillah saya hafal juz 30. Maka tidak ada orang yang hafal 30 juz kalau tidak dimulai dari satu juz. Satu juz tidak ada kalau tidak dimulai dari surat per surat, halaman per halaman. Kamu mau jalan 1000 langkah. Kalau ono wong sampai 1000 langkah itu kalau tidak dimulai dari langkah pertama. Mek angen-angen tok, ya Allah, ya kapan ya aku bisa melaku sampai 1000 langkah? Tutup di mana gitu, yes. Itu harus dimulai. Tapi kalau orang pesimis ngene, Rek. Delok gelas isine separuh. Duh, kok cek kurang separuh. Separuh ngoyo, kurang separuh mana ya opo iki wis angel koyo wis. Kalau Anda berpikir sulit, maka inilah yang kemudian hati-hati. Itu akan mengendap dalam diri kita. Tersugesti dalam diri kita. Padahal orang itu, kalau sampean mengatakan bismillah dengan izin Allah, mudah-mudahan saya dianugerahi bisa. Insya Allah bisa. Tapi ya tentunya harus ada usaha, harus ada latihan. Itu kata kuncinya. Sampean MTS. Delok tugasnya arek kuliahan, terus ngeluh di sini. Kuliah gitu ya, suruh baca buku sendiri, suruh nyimpulkan, suruh ngeresum, nanti dipaparkan dipresentasikan, belum lagi ditanya teman, ngeri aku gak kuliah. Padahal dia masih kelas 2 SD. Ya kok dhisik, durung wayahe. Ini kan berproses. Tapi orang optimis begitu. Sebaliknya anak yang kuliah, ojo ndelok arek sing cek TK. Apa gak TK terus ayo, enak TK gak mikir apa-apa. Bendino berangkat sekolah gak mikir, di sekolahan marek karek tepuk tangan. Iya kan, anaknya kan datang, ayo senam. Mari senam. Mari senam, nyanyi-nyanyi, mari. Artinya apa? Orang itu ya semakin tambah usianya, kedewasaannya semakin bertambah. Tentunya tugasnya juga bertambah sesuai dengan levelnya, gitu loh. Nah kan kita ini tidak bisa mau TK terus. Mau muda terus juga tidak bisa. Dan seterusnya. Fustat. Jadi begitu. Contohnya fustat, fustat. Kok iso ya berubah? Itu karena, itu namanya kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya asimilasi. Mumatsalah. Mumatsalah itu perubahan ucapan atau perubahan huruf dikarenakan terpengaruh oleh huruf yang dekat. Fustat, asalnya fustat. Kenapa kok jadi fustat? Ada tok yang di belakang itu. Tok itu kan isti'la, berat. Sehingga mempengaruhi sebelumnya, maka taknya akhirnya jadi berat. Fustat. Kalau dalam bahasa Indonesia contohnya Sabtu. Sampai ketika mengucapkan Sabtu itu lebih cenderung B-nya itu ke B apa ke P? Sabtu apa Sabtu? Dino apa lagi? Sabtu apa Sabtu? Sabtu. Tadi P kan? Karena dipengaruhi oleh T. Sabtu. Nah, ini namanya perubahan, itu namanya asimilasi. Itu nanti dipelajari, namanya ilmunya ilmu aswat, fonologi. Ada mana ya? Ada lagi yang baca wafisat. Wafisatun, wafisatu, wafusat. Ono sing maca fusat, fisat. Jadi fustat itu dianggap angel, lalu diidghamkan, bukan fustat tapi fisat. Fusat, fusat. Terus biasa ngono-ngono sing enteng-enteng. Sampeyan dari mana asalnya? Kulo asli Jombang. Jombang apa Jombang? Jombang. Nek ngoro aja tulisannya kan ngoro, bukan goro kan? Kamu dari mana? Goro. Ndak, ngoro. Tapi lek Jombang, Jombok. Ngerti daerah Jombok? Trensain itu ya, pesantren Tebu Ireng 2 yang apa Trensain itu kan di Jombok. Tulisannya apa? Jombok. Dan seterusnya. Jadi biasa perubahan-perubahan dalam ucapan-ucapan Jombang.
Pemana ya? Ada yang dari Sidoarjo ini. Siapa? Iku wong Sidoarjo itu kadang-kadang nyebut Sidoarjo kesuwen. Di Mamang Darjo. Oh. Sido ini hilang itu dari Darjo iya. Wake ngono dek ngono-ngono. Oh, mana bis-bis itu. Bis kau kesuwen. Sidoarjo suwen. Darjo langsung ngono kan. Wis. Enang Darjo ya? Oh, Darjo paham. Itu biasa dalam ucapan sehari. Ternyata fustat juga begitu. Ono saya nyebutkan fustat, ono fisat, fusat. Tapi maknanya sama gitu loh. Wis ya, tak contohno ya. Wis ya, paham ya? Bitasydidis sin, kelawan tasydid sinnya, fisat, fusat, wal fa. Fihinna madmumatun. Wa maksuratun. Jadi di dalam kata fusat, fisat itu bisa didhamma, fisat, fusat, wa maksuratun bisa juga kasrah, fisat. Ternyata di sini makna fustat itu apa? Wal muradu bihi al khaymatu wal manzil. Kemah itu ini loh, tenda besar itu khaymah. Jadi mendirikan fustat itu tenda yang besar. Wal manzil kemudian tenda itu dipakai untuk tempat tinggal. Biasanya tempat tinggal sementara. Jadi kalau ada dulu pasukan perang ke daerah mana begitu ya, itu bawa tenda yang besar, kemudian tenda itu didirikan di situ, lalu nginepnya di dalam tenda itu. Sama sampai sekarang kok begitu kan? Wah perang, pasukan TNI dikirim ke daerah Papua. Di sana perangnya di dalam hutan-hutan, maka mereka itu di dalam hutan itu mendirikan ada tenda besar di situ tempat beristirahatnya. Ad-dawi bi fathid dali wa kasril wawi bi wa tasydidil ya. Dengan di fathah dalnya dan kasrah wawunya ad-dawi. Tasydidil ya-nya ditasydid. Ad-dawi. Apa maksudnya? Sautun, suara, la yufham, yang tidak bisa difahami, la yufhamu. Ono suara sing gak iso difahami. An-nakhai bi fathin nuni wal khai. An-nakhai iku mansubun ilan nakhi, ilan nakhi, yaitu dinisbatkan ke nakhun itu, nakhi itu jiddi qabilatin, yaitu kakek moyang, nenek moyang. Kakek moyang mana nenek moyang? Kalau istilahnya nenek moyang ya. Terus pokoknya garis keturunan yang atas-atas mbah-mbahnya biar jaddi qabilatin. Halabusyatin atau halbusyatin. Susu kambing ini. Bifathil lami, cara bacanya dengan fathah lamnya, halab. Wa yajuzu iskanuha, dan boleh disukun halbun atau halab. Halabusyatin atau halbusyatin. Maknanya susu kambing. Wa iskaniha, wa yajuzu iskanuha fi lughatin qalilatin. Tapi ada yang mensukun juga, tapi tidak banyak. Di beberapa qabilah bahasanya halbusyatin, bukan halab. Tapi yang banyak halab. Makanya biasanya ada yang menyebut halib itu ya susu kambing, susu murni kambing. Susu kambing dengan susu sapi itu punya kegunaan yang berbeda. Kan sekarang sudah mulai banyak ya diproduksi susu kambing etawa dan seterusnya. Susu unta beda lagi. Ar-raqashi bi fathir ra'i wa takhfifil qaf. Ra-nya di fathah dan qafnya takhfif. Artinya qaf itu takhfif itu tidak ada tasydidnya. Bukan ar-raqashi tapi ar-raqashi. Al-qadhatu kal'ud. Al-qadhatu kal'ud. Al-qadhatu itu adalah kal'ud, seperti kayu.
wa futatul khazafi, dan pecahan atau remuan benda-benda. Jadi al-qadzat itu apa maknanya? Itu seperti kayu yang lembut-lembut begitu, atau ada benda-benda campur, termasuk ada kayu dan lain-lain, itu yang ajur, yang remuk-remuk itu makanya disebut al-qadzat. Wa nahwihima, dan seperti keduanya. Kotoran-kotoran rusuh-rusuh itu. Mimma, dari sesuatu, yuknasu, yang disapu, opo al masjidu, masjid, minhu, darinya. Artinya apa? Masjid itu kalau ada rontokan-rontokan kayu yang kecil-kecil, atau remuan-remuan barang-barang kecil itu, ya itu harus dibersihkan dari masjid. Karena nanti kalau dipakai sholat, orang nanti sujud, di sini nanti banyak kayunya, banyak apa rontokan-rontokan tadi. Makanya itu harus dibersihkan dari masjid, disapu. Ini nanti bisa kita terapkan, nggak hanya masjid, tapi juga musola. Contohnya seperti musola, atau di sini yang dipakai untuk sholat, di masjid sana. Iku nek ana rusuh-rusuh, sapuan. Ojo dijarno ae. Sampeyan bersihkan itu, lalu ketika orang sholat itu nyaman, gak rusuh, sujud, kena kaki ya enak, sampeyan oleh ganjaran. Paham? Ojo dijarno ae, bapak wis wong dudu wae aku piket ae. Lho kalau masjid sama musala nek iso iku disik-disikan. Gak usah ngenteni piket. Tapi yang ndak mau bersihkan jangan kemudian jagakno. Wis ana arek iko santai resik-resik, ya jangan. Rebutan gitu loh Rek, maksudnya. Paham? Rebutan ganjaran. Kan sesuatu itu kalau terkait dengan pahala, makruh mendahulukan orang lain. Tapi kalau sesuatu terkait urusan dunia, sunnah mendahulukan orang lain. Contoh, sholat jamaah. Jamaahnya putri semua, seperti di musola. Imamnya kan dari teman-teman semua kan? Atau imamnya Gus Faiz. Gus Faiz jelas jadi imam, tidak boleh jadi makmum sampean. Maka, atau ning umah, sampean baris yang depan itu tetap lebih baik dibanding baris yang paling belakang. Nek baris ngarep kosong, nyenggol koncone, maju, makruh. Kenapa? Karena ini urusan akhirat, mestinya disi-disian maju, kok sampean nyikut koncone ngongkon maju, gara-gara sampean ndak mau terpisah dengan sahabatnya yang di sampingnya. Soalnya apa? Cek iso guyon. Nek rukuke pas sujud rada ditarik titik cek keteke. Lah ngono iku barang. Maju kan gitu. Yang kedua, kalau urusan yang lain, sunnah mendahulukan orang lain itu contohnya apa? Ono koncone nggawa jajan. Ayo monggo jajan. Iya wis, ayo iku jajane sampean monggo. Aku engko ae kari-kari. Nah, itu yang bagus. Nah, selama ini ndak ya. Soft kosong ngongkon koncone maju, nek jajane koncone teko, paling dhisik dhewe rebutan. Aku durung kan gitu. Wong teko. Oh. Ngono iku ono ngono iku. Ya biasa aja lah, biasa. Kadang sing ngerebut ngono iku masyaallah gak ngurus koncone liyane dapat atau ndak. Yang penting aku oleh 5. Nah, ini jangan diteruskan. Kenapa kok jangan diteruskan? Karena di sini tidak ada jajannya. Makanya jangan teruskan di sini. Nanti di sana aja kalau ada jajannya. Kalau ada yang habis sambangan, biasanya bawa jajan ya. Tapi tidak semuanya. Jajan atau lauk itu dibagi-bagi, itu maksudnya begini. Sama jangan semua yang dikirim mesti dibagi ke temannya. Ada yang dibagi, kisah kayak konco-konco ini yang untuk 1 bulan. Umpama sama makan, senengane serundeng, tambahi serundeng. Ojo serundeng kok apa dibagi koncone. Itu bukan pelit. Itu namanya manajemen apa? Manajemen permakanan itu. Kecuali kalau ada yang jajan semuanya berbagi tidak pernah, tapi lek koncone nggo jajan ngarep dhewe, rebute. Wah, itu yang repot. Di pondok itu kesempatan untuk banyak berbagi. Tapi ya jangan dibagi semuanya, karena ibadur rahman itu cirinya walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kalau dhewe terjemahan dan tafsirnya.
Wallahu a'lam bishawab. Muga-muga manfaat, muga-muga barokah. Lah kok tiba gak hatam-hatam ceritane akeh. Ini sajane awake dhewe cerita yang ada ngajinya apa ngaji yang ada ceritanya? Cerita cerita yang ada ngajinya. Sing penting muga-muga sampean semangat ngapalno Quran, semangat deres. Semoga-moga sampean kabeh ditakdir menjadi termasuk min hamalatil Quran. Sing Quran itu sampai dibawa sampai menghadap kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa talamidana wa tilmizatina min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli at-tuqah wa min alladzina astafaita min ibadika alladzina warithu kitabak وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا اللهم ذكرنا وعلمنا Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.